Eits, jangan ditiru. Itu hanya clickbait aja kok. Jadi si kental manis ini atau yang sering kita sebut dengan susu kental manis ini teman-teman. Jadi susu kental manis ini bukan merupakan produk susu untuk pertumbuhan. Jadi dia nggak bisa untuk menambah tinggi badan, apalagi untuk bayi itu nggak cocok sekali. Seperti beberapa tahun silam, polemik mengenai susu kental manis ini sempat heboh-hebohnya kemarin. Karena kurangnya edukasi mengenai informasi gizi pada makanan pada saat itu, jadi pada saat itu masyarakat merasa tertipu. Karena kandungan gula dari si kental manis ini itu rata-rata hampir sekitar 40-50%. Wow, yang disebut-sebut bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Nah, kalau udah obesitas atau diabetes, kalian wajib tonton video aku yang ini. Nggak, serius. Kalau kalian mengalami obesitas atau diabetes, kalian wajib tonton video aku yang ini. Jadi biar kalian terhindar dari obesitas ataupun diabetes. Bagaimana tidak, hampir separuh dari isinya ini adalah gula. Jadi bahaya dong bang kalau susu kental manis ini kita konsumsi. Enggak, asal dengan penggunaan yang tepat dan tidak berlebihan. Si kental manis ini aman karena sudah terdaftar di Badan POM. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi kurang tepat kalau si kental manis ini disajikan atau diseduh dengan air seperti ini sebagai pengganti susu pertumbuhan. Karena kandungan gula dari si kental manis ini tinggi teman-teman, dan kandungan protein dan kalsiumnya itu sangat sedikit. Jadi kandungan gulanya itu yang banyak. Jadi nggak cocok kalau si kental manis ini disajikan atau diseduh dengan air seperti ini, layaknya susu pertumbuhan atau pengganti dari susu pertumbuhan. Itu nggak bisa teman-teman, karena kandungan gulanya itu tinggi. Jadi lebih tepatnya kalau si kental manis ini lebih pasnya digunakan untuk topping sebuah makanan atau pemanis sebuah makanan atau dan lain sebagainya. Makanya kalian jangan males ya untuk baca-baca nutrition fact dalam setiap makanan atau setiap minuman yang kalian makan. Nutrition fact itu yang ini teman-teman. Nutrition fact. Nah, ini. Nanti aku kasih cuplikannya deh. Jadi kalian jangan males untuk baca-baca karena itu penting banget. Jadi kita tahu nutrisi apa yang aja yang masuk dalam tubuh kita ini dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Lalu susu apa dong bang yang bisa menambah tinggi badan? Nah, jadi di sini aku nggak akan merekomendasikan jenis atau merek susu apapun. Karena susu bukan merupakan satu faktor utama untuk menambah tinggi badan seseorang. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan tinggi badan seseorang. Jadi ingat ya, yang kita butuhkan dari susu itu nutrisinya. Nah, nutrisi itu bisa kita dapat dari sumber makanan yang lain, bukan hanya dari susu. Percaya atau tidak, aku punya teman yang tingginya sekitar 180 cm dengan usianya sekarang sekitar 25 tahun. Lalu aku tanya sama dia, "Kamu sering minum susu ya?" Lalu dia jawab, "Enggak, aku jarang sekali minum susu." Terus dia bilang dalam 1 bulan itu kadang nggak minum susu sama sekali. Tapi dia suka olahraga dari kecil, suka olahraga sampai sekarang, dan dia juga banyak makan. Alhasil badannya bisa tinggi tanpa susu. Nah, ini membuktikan kalau susu bukan faktor utama untuk menambah tinggi badan. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan tinggi badan seseorang. Kalau kalian belum tahu apa-apa aja faktor-faktornya itu, kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya yang membahas soal tinggi badan juga. Nanti link videonya aku sertakan di deskripsi box video ini deh. Nah, jadi susu ini adalah salah satu atau secuil dari beberapa faktor tersebut. Tapi bukan berarti aku nggak ngebolehin kalian minum susu ya. Nggak gitu juga. Kalau kalian tetap pengen minum susu juga nggak apa-apa, silakan minum susu, itu lebih bagus. Jadi biar bisa memaksimalkan asupan nutrisi harian kalian, biar lebih maksimal. Nggak apa-apa, itu bagus. Tapi aku nggak akan merekomendasikan jenis atau merek susu apapun di sini. Karena sampai sekarang aku pribadi belum percaya kalau ada susu yang mengklaim dia bisa untuk menambah tinggi badan. Aku lebih percaya kalau susu itu dia mengklaim tinggi kalsium ketimbang dia mengklaim bahwa produk susunya itu bisa untuk menambah tinggi badan. Aku lebih percaya kalau ada susu yang mengklaim nih susu tinggi kalsium bisa memaksimalkan proses pertumbuhan tinggi badan. Nah, itu aku lebih percaya. Jadi bahasanya lebih masuk akal. Kalau dibilang dia mengklaim nih susu untuk tinggi badan, hebat kali susunya. Tapi kalau dibilang nih susu tinggi kalsium bisa memaksimalkan tinggi badan,
Nah itu aku baru percaya. Jadi untuk aku pribadi ya kayaknya nggak ada susu yang namanya susu peninggi badan. Yang ada itu susu tinggi kalsium. Jadi jangan salah teman-teman. Untuk itu aku saranin kalau kalian mau beli susu, carilah susu yang tinggi kalsium. Jadi kalian bisa baca-baca nutrition fact-nya. Balik lagi ke nutrition fact nih. Kalian baca-baca sebelum membeli itu, baca-baca nutrition fact-nya. Cari susu yang tinggi kalsium. Jadi jangan sembarangan beli susu, apalagi susu kental manis. Susu kental manis seperti ini atau merek apapun lah yang dengan susu kental manis itu bukan untuk susu pertumbuhan. Jadi carilah susu yang memang benar-benar susu untuk pertumbuhan yang tinggi kalsium. Nah, jadi jangan lagi ya beranggapan kalau si kental manis ini bisa untuk menambah tinggi badan. Itu hanya clickbait aja kok. Jadi si kental manis ini nggak cocok untuk susu pertumbuhan teman-teman, karena dia lebih cocok kalau dipakai untuk martabak, untuk selai atau untuk topping sebuah makanan. Untuk roti gini juga boleh. Mantap nih. Jadi kalau waktu kecil aku dulu minum susu pakai makan roti pakai susu gini. Nah, ini penggunaannya yang lebih tepat menurut aku ketimbang kita seduh dengan air seperti ini sebagai pengganti susu pertumbuhan. Karena itu kurang tepat. Karena ini kandungan gulanya tinggi banget, teman-teman. Jadi si kental manis ini lebih tepatnya kalau kita nikmati santap dengan roti seperti ini atau dengan martabak atau sebagainya. Lebih nikmat. Benar? Nggak percaya, cobain aja. Udah lama nggak makan roti seperti ini. Apalagi kalau ditambah keju, maknyos. Tapi yang penting saran aku, kalian kalau mau konsumsi ini silakan, nggak apa-apa. Kalau dibilang aman ya aman, ini udah terdaftar di Badan POM kok. Hanya saja penggunaannya aja yang disesuaikan. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu ya pembahasan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video aku yang membahas soal tinggi badan juga di video-video sebelumnya. Nanti link videonya aku sertakan di deskripsi box video ini deh. Karena udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol nih. Aku mau makan dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apabila ada kesalahan aku mohon maaf karena terbatasnya ilmu yang aku miliki. Aku Hafiz pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.